Jadi kalau aslinya dari Kuningan. Jadi sekarang di Kuningan. Kalau emasnya dari mana, Mas? Dari Palembang. Dari Palembang. Asli Palembang? Asli. Sendiri? Sama. Oh, berdua sama kakak. Itu kalau bapaknya yang dari Kuningan itu awalnya panjenengan pernah belajar apa? Enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Yang kaitannya dengan spiritual enggak pernah. Enggak pernah. Nah, kok bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Artinya begini, waktu dulu orang tua saya, oh, cobalah dalam hidup ini kamu mengkaji diri kan. Mengkaji diri kan maksudnya saya nggak tahu sama yang sebenarnya mengkaji diri, maka saya mengkajinya itu melalui perjalanan saya, hidup saya, yang secara nyata. Entah bagus entah jeleknya, maka yang jelek udah buang, kalau yang bagus ya kita lanjutkan. Setelah aku nyimak di YouTube ya, artinya cuma iseng HP kan gitu kan. Saya juga nggak tahu Putra Romo Channel, Bapak menyampaikan masalah Wahyu Pancagaib. Terus yang menyampaikannya ini orangnya biasa saja kan gitu ya, biasanya kan orang yang berjubah. Jiwa saya kan juga jiwakannya ya gondrong ya, ini udah biasa gitu loh. Artinya bukan berarti gondrong itu acak-acakan gak karuan, tapi hanya senang saja. Saya ikuti, saya ulang lagi. Pertama sih nggak ngerti maksudnya bapak itu apa itu segala macam. Terus akhirnya saya memahami. Nah, terlintas dalam hati ini orang yang unik dan orang yang mendapat petunjuk dari yang kuasa yang benar-benar. Nah, kalau agama kan masih menyalahkan orang lain, masih mengharamkan A, B, C, D lah. Tapi ibaratnya kalau namanya Pak itu tidak ada istilah yang saya tahu menyalahkan apapun yang terjadi itu tidak pernah. Maka saya punya keyakinan saya dikasih stroke, ya itulah karunia Tuhan. Dan saya tidak takut masalah matinya menurut orang tua begini terjadi semuanya. Salahnya saya gitu kan, perasaan saya selama hidup ya ini mohon maaf itu tidak terlalu neko-neko, dan orang tua saya pun tidak termasuk orang neko-neko, biasa saja. Tapi kok sampai mengalami seperti itu. Iya. Ya akhirnya saya pernah bertanya pada ini, pada itu. Ya akhirnya suruhnya sholat yang benar, wirid ini, wirid itu. Saya tidak butuh masalah wiridnya. Saya ingin yang praktis-praktis saja dan yang nyata untuk menenangkan hati saya.
Soalnya sepanjang perjalanan hidup saya itu kalau hanya orang sekedar awam nggak akan tertarik, apalagi percaya sama apa yang saya sampaikan, terkecuali memang dia dipilih oleh Maha Hidup. Buktinya apa Pak? Saya ingin minta, walaupun melalui mimpi, karena petunjuk saya juga melalui mimpi ya Pak ya, karena nggak paham tentang. Saya ketemu Pak Web dan seolah-olah antara saya dengan Pak Web itu udah gimana ya kenal dekat begitu. Ini semua mimpi, semua tidur. Terus dilanjut lagi ceritanya, dilanjut lagi biar melihat Pak Web. Makanya saya akhirnya pengen memutuskan saya pengen Tuhan ke sini, walaupun kondisi fisik saya lagi ya beginilah. Terus kemungkinan datang ke sini bukannya malah memperingatkan orang lain, malah merepotkan orang lain. Saya sadar itu, tapi nggak apa-apa lah, ini misi batin. Nah, itu biasanya yang tertarik, tergugah, percaya itu bisa dipastikan sebelumnya itu berspiritual, artinya punya dasar, ada dasarnya, karena mengalami capek, mengalami kelelahan, karena ndak nyampe-nyampe, nah akhirnya tertarik dan mengambil kesimpulan untuk ikut mengkaji diri bersama saya. Jadi kalau orang awam, sekedar orang awam itu langka untuk tertarik, percaya, itu langka. Padahal kemungkinan gitu ya, kemungkinan itu baru saya kemungkinan itu baru saya yang selalu membalas siapapun dia dengan kalimat jangan gampang percaya dulu, jangan mudah tertarik dulu, simak dulu baik-baik pencerahannya agar supaya mengerti, memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya, serta tidak bingung tentang saya. Sepertinya kayaknya itu baru saya yang mengeluarkan kata-kata itu. Betul. Nah, kebanyakan itu kan malah malah disponsori agar supaya lebih tertarik lagi kan, supaya benar-benar ngikut gitu. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Lah dari kata-kata ini aja kalau orang itu jeli udah pasti tergugah gitu. Padahal itu kan bukan ilmu ya, bukan ilmu, terus bukan spiritual, tapi itu kan kata-kata mengingatkan agar supaya kita itu tidak mudah ditipu orang, tidak mudah dimanfaatkan orang. Intinya kan seperti itu. Tapi ya banyak yang nggak paham tentang kata-kata itu, masih saja ngeyel. Istri bahasanya istri dengan alasan dia laku, tapi kan arahnya kepada Ibu Ratu Kidul. Saya sih nggak paham apa-apa ya kalau memang itu keyakinanmu ya silakan. Karena kamu keyakinannya itu. Akhirnya punya suami lagi berapa sampai 3 kali kalau nggak salah. Anak-anak ditinggal pada saya semua Pak. Karena memuja Ratu Kidul itu tadi. Ya mungkin. Karena
saya karena masih mengingat anak masih kecil, biar anak dewasa dulu, tunggu dulu anak dewasa, supaya kalau dalam saya sebagai bapaknya menjelaskan itu biar mengerti dan bukan untuk membenci. Akhirnya kan saya tabungan, saya percayakan karena saya sakit stroke itu pikirannya antara mati dan hidup. Jadi apapun juga aset-aset saya tak berikan semuanya, termasuk tak titipin uang 1,5 miliar lah, kurang lebih 1,6. Ternyata disalahgunakan, anak nggak pada sekolah, saya udah sakit mikirin kayak gitu anak lagi kan. Akhirnya begini pikiran saya, anak mau sekolah mau juga jadi masalah. Jadi masalah itu aja yang hidup. Kata di YouTube, oh, ada masalah jangan ada masalah. Sakit udah ya nikmatin saja, jangan dipermasalahkan. Kalau panjenengan yang dari Palembang bagaimana? Kok bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan? Awalnya pernah berspiritual dalam hal apa? Nah, dalam hal apa spiritualnya? Oh, makrifat. Dari orang tua. Oh, dari orang tua. Langsung datang ke orang tua, ke gurunya. Awalnya sih dari orang sakit. Dia tuh udah 7 tahun sakit, menderita. Mungkin dia ada petunjuk sehat. Diantarkanlah di Lampung itu ceritanya. Usahalah kamu belajar serikat merah berkalima, manggil itu kata orang tua kan. Nanti kamu sendiri, nanti kamu ditagihnya katanya kan, dia untuk janji. Akhirnya ya namanya orang tua membimbing terus Pak. Itu sampailah orang tua meninggal. Yang tahunya adik saya yang cerita, saya nggak tahu juga gimana dia sampai linglung orang tua saya. Bila itu udah vakum, adik saya ini ngasih pertanyaan. Ya namanya saya sombong loh Pak. Coba Kak menjawab dulu, siapa aku, dari mana aku, hendak kemana aku, dan untuk apa aku. Pokoknya aku diam, kok nggak mau jawab katanya kan. Ya itu tanya sama dirimu sendiri kayak aku kan, kayak gitu kan. Karena saking sombongnya, namanya dunia udah maju, dia kan YouTube. Lihatlah Pak Bet cerita. Kembali itu langsung aku jawab ke adik saya diam. Gitu. Akhirnya saya diantarkan kepada Pak Lukman. Akhirnya dikasih janganlah Pak Lukman. Pak Lukman dari Madura itu. Iya. Nah, itu kadang saya. Sahabat dengan bapak saya bercerita tentang agama dulu Pak. Kayak gitu kan. Ya akhirnya saya merenung, tanpa 4 anasir ini saya nggak bisa hidup kayak gitu kan. Namanya selama ini saya dikendalikan oleh 4 anasir itu, bukan hidup saya kayak gitu kan. Wajar kalau hidup saya ini kayak gini, dari kecil udah hancur. Yang tahu cuma saya sendiri, pribadi saya sudah hancur kehidupan saya. Keluarga saya nggak tahu. Sampai-sampai anak istri saya ikut juga Pak. Tapi anak saya ya namanya anak males-malesan. Ya nanti saya mau kasih motivasi terus untuk kamu sendiri, nanti kamu tahu sendiri nanti. Kalau soal anak jangan terlalu banyak ikut campur, karena betapapun anak dia punya hidup sendiri, artinya dia punya jalan sendiri, dia punya hak sendiri. Nah jalannya, haknya ini tidak bisa kita recoki, walaupun wujudnya itu anak kita. Iya Pak. Jadi biarkan dia berproses secara natural. Tapi yang kecil itu mau Pak. Yang besar yang perempuan tuh agak diam, nggak mau bunyi ngomong. Kadang mungkin di prosesnya saya mau bikin emosi gimana. Ya kalau istri kayak gitulah Pak. Ya saya kan kalau saya pulang kerja berdua bercerita tentang bayi pendek baca jawab ini, nanti ngulang lagi kebiasaan kayak gitu.
Jadi kakak beradik ini pernah di spiritual ma'rifat dulu Iya, ya, Pak. Iya, Pak. bersama-sama. Awalnya dari bapaknya. Iya, Bapak. Ini setelah Bapak meninggal ikut sama yang ngajarkan kayak gitu, tapi melalui anaknya yang udah ada. Ya, orangnya udah meninggal. Sebenarnya kalau yang menjadi tujuan itu Jakarta, itu untuk bisa sampai ke Jakarta kan banyak jalannya. Kalau yang jadi tujuan itu adalah Jakarta, untuk bisa sampai ke Jakarta itu kan banyak sekali jalannya kan. Bisa lewat darat, bisa lewat udara, Kereta. bisa lewat kereta, lewat darat aja bermacam-macam tuh. Iya. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, ya. Bisa naik mobil, bisa naik kereta. Lewat udara juga banyak itu, bisa pakai pesawat, ya kan? Bisa pakai apa itu namanya, balon gantung itu dan lain sebagainya. Dan semuanya itu baik, semuanya itu benar, nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang nggak benar, dan tidak ada yang tidak sampai. Semuanya tetap bisa sampai ke Jakarta, semuanya. Hanya saja perkaranya ada yang cepat, ada yang lambat, itu saja. Terus lagi, yang menjadi inti daripada perjalanan adalah tiket, ya, tiketnya, entah naik pesawat, entah naik mobil, adalah tiketnya. Kalau menggunakan jalan pribadi itu SIM dan STNK. Kalau menggunakan kendaraan umum itu tiket. Lah ini yang tidak ada di setiap transportasi perjalanan. Transportasinya benar, rutenya juga benar, jalannya juga benar. Hanya saja untuk yang pribadi ndak punya SIM, ndak punya STNK. Untuk yang umum ndak punya karcis, ndak punya tiket. Itu. Kalau yang bersifat pribadi, punya SIM, punya STNK, yang bersifat umum, punya kartis, punya tiket, ini pasti sampai di Jakarta. Nggak bisa ndak. Lawong transportasinya udah bener, rutenya udah bener, jalannya udah bener. Nggak bisa sampai ke Jakarta bagaimana? Jadi yang menjadikan tidak bisa sampai ke Jakarta itu kalau yang bersifat pribadi adalah SIM sama STNK-nya. Kalau yang bersifat umum, karcis atau tiketnya. Nah, itu yang menjadikan tidak bisa sampai ke Jakarta. Itu saja. Lalu, filosofi daripada tiket atau karcis, STNK atau SIM ini apa? Enggak. Filosofinya. Filosofi daripada karcis atau tiket SIM atau STNK adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup dalam menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Lah ini yang nggak ada. Itu yang nggak ada.
Makanya banyak sekali kendaraannya bener, transportasinya bener, jalannya bener, rutenya bener, tapi nggak nyampe. Iya. Paham ya? Nyambung. Nah, itu yang menjadikan Tanpa 3 hal maha suci ini nggak mungkin tercapai kalau nggak ada cinta kasih sayang. bukan itu. Jadi mana? Kalau 3 tempatnya maha suci ini kebersihannya ndak terjaga, ndak sampai. Nah, iya. Jadi selama Ini aja. yang kita pelajari ini kan banyaklah benci, dendamnya. Nah, itu Tapi dia. belajarannya Pak Wet ini harus Suka ndak suka, harus harus. memaksakan harus Harga mati itu. mati itu kan. Harga mati Ini ndak yang bisa. nggak ada. Nah, itu dia. Sebab saya udah jalanin Pak, terbukti pada saya. Iya. Saya bisa sampai sini karena pelajaran ini. Nah, itu dia. Saya kan sering sakit, pelajaran ini lah menyembuhkan saya. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi mau lewat Udara. mau lewat ilmu maksiat, Iya. mau lewat ilmu syariat, Nah, mau lewat ilmu tarekot, iya. mau lewat ilmu hakikat, mau lewat ilmu tasawuf, mau lewat ilmu Makrifat, makrifat, sufi. bahkan sufi sekalipun meninggalkan semuanya. Kalau kebersihan otak atau pikirannya tidak terjaga, tumbang di tengah Itulah yang jalan. sulitnya. Masih saya. Kok masih saya bisa benci? Lah, itu Masih ada cek di hati kayak gitu kan. Nah, bisa polos tuh gimana? Nah, itu Gitu. dia. kayak apa itu tidak apa-apa, kayak netral sama alam semesta kayak gitu. Lah itu. Nah, ini lama ya. Saya ini sudah naik transportasinya, sudah saya naikin. Udah berangkat. Mana Jakartanya? Nah, itu Nah, ini dia. maksud saya tuh. Nah, ini. Kan dibikinnya bimbang. Nah, itu dia. Nah, di sini makanya mengkaji diri bersama saya. Nggak usah apa-apalah. Satu aja, bertobat. Bertobat ini bukan tentang orang jahat, ya, bukan tentang orang tidak baik, bukan tentang orang bukan, tidak ada katanya. Bertobat dalam artian menghentikan semua masa lalu. Apapun itu. Kalau enggak sulit kalau enggak susah. Dalam juga itu enggak pakai tirakat, enggak pakai enggak ngapa enggak ada. Hanya pakainya bertobat aja. Berhenti dari seluruh masa lalu. Cuma itu aja. Tapi ya kalau bukan orang yang sudah capek, sudah lelah, nggak akan tertarik. Apalagi orang awam. Orang awam, orang-orang awam, orang-orang yang belum capek akan lebih tertarik yang bayar sekian juta, yang menggunakan ritual ini, yang menggunakan puasa sekian bulan. Dia akan tertarik ke sana. Kalau belum capek. Iya. Itulah saya bingung. Oh, ada syarat kayak gini. Sedangkan Pak ini gratis. Itu aku tuh. Kenapa gratis? Lah mengenal dirinya sendiri Iya. kok. Bagaimana? Nah, Pelajari mengenal itulah harus ada orang membimbing. itu dia. Teman. Lah ini yang tidak ada di luaran sana. Iya. Ini yang nggak ada. Kalau semua transportasi menggunakan ini, nggak ada yang tidak bisa mengantar penumpang ke Jakarta, itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi mau dikaji dengan apapun nggak masuk, Mas, nggak masuk. Ya intinya bertobat itu memulai gaya baru yang mengutamakan tiga singgasana itu ya. Enggak.
bukan mengutamakan tiga singgasana. Gaya hidup kita atau pola hidup kita di masa lalu itu kan tanpa koneksi dengan Maha Hidup. Nah, itu kita hentikan. Perbuatan-perbuatan tanpa koneksi dengan Maha Hidup, masa lalu-lalu itu. Nah, ini kita hentikan. Termasuk perbuatan itu perbuatan baik lah. Bahkan perbuatan baik. Bahkan perbuatan baik. Buktinya kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak terkoneksi dengan Maha Suci. Nyatanya pengen dianggap baik. Dia puji. Karena sudah menolong orang kan. Nah, itu bukti kalau tidak terkoneksi dengan Maha Hidup. Nah, kita ubah menjadi apapun yang kita lakukan senantiasa terkoneksi dengan Maha Hidup. Tapi saya belum tahu Maha Hidup itu ada di mana. Ruhnya Maha Hidup kan ada di dalam diri kita. Kenapa repot-repot? Kenapa repot-repot? Ini tuh orang nggak sadar. Nah, tapi saya nemu dengan Bapak, aku beri 4 ilmu itu dan cinta kasih sayang itu yang belum saya temukan. Itu dia. Semudah itu cara mengkaji. Kurang lengkap ya yang punya almarhum. Kalau yang orang tua saya Pak, ada semua, tapi Kurang lengkap. enggak dijabarkan air itu apa, namanya apa, sifatnya apa, enggak dijabarkan. Kalau di video Bapak kan judulnya Manunggaling Kula Gusti kan, misalnya itu di tahun 2014 kalau Iya. Bapak di situ kan Bapak menjelaskan pohon Sakaratul Yakin. Iya. Kalau di buku almarhum pohon sir. Iya. Oh, cuman perbedaan bahasa saja. Nah, ya ada banyak. Oke. Ya apa namanya? Bahasa-bahasa ini ada banyak. Bergantung induk leluhur. Nah, bergantung dari sana. Seperti sedulur papat Kalino Pancer. Ini induk leluhur lain, beda lagi bahasanya, beda lagi. Padahal sama ini. Aksara gitu. Sama, padahal sama, intinya sama, tapi beda-beda bahasa. Satu lagi. Nah, terus betapapun samanya, nah ini lapisannya atau ranahnya yang tidak berurutan. Itu tidak berurutan. Nah, karena untuk mengetahui ranah atau untuk mengetahui urutan-urutannya sejak awal itu ya kita harus kembali kepada diri dulu, baru kita mengetahui lebih dulu mana hidup sama mutmainah, lebih dulu mana mutmainah sama alwamah. Itu kan harus kembali kepada diri dulu. Kalau tidak melalui kembali kepada diri, hasil adopsi atau hasil belajar atau hasil berguru kepada orang lain, ndak akan mengetahui tentang ini. Asal nyebut aja. Dan sebenarnya itu tidak masalah, tapi itu sangat mempengaruhi keyakinan kita, sangat mempengaruhi keyakinan kita. Cara lumbuhnya. Iya, itu. Namun sayang, ada pengabdian yang lebih besar yang harus saya pilih, yaitu menyelamatkan NKRI dan menyelamatkan alam semesta seisinya yang saat ini sedang berproses. Untuk bisa membantu menyelamatkan NKRI kita, untuk bisa membantu menyelamatkan alam semesta seisinya, saya harus menemui para leluhur Nusantara
yang tersebar di beberapa titik. Karena hanya dengan seperti itu saya termasuk bukan tidak sopan, dan saya bisa menjadi jembatan bagi para leluhur tersebut untuk melakukan koneksi langsung dengan anak cucu keturunannya di tempatnya masing-masing. Artinya, pada saat ini saya sedang melakukan perjalanan yang lebih banyaknya itu di luar kota. Hal ini bukan berarti saya meremehkan panjenengan. Bukan berarti saya meremehkan panjenengan. Panjenengan juga penting. Kajian diri melalui pertobatan yang panjenengan lakukan itu juga penting. Namun kepentingan ini skala kecil. Ada yang lebih besar, yaitu tentang keselamatan NKRI yang kita tempati ini, yang sedang terancam, sedang dirongrong oleh orang-orang munafik, pecundang. Alam semesta yang kita tempati juga sedang diguncang oleh sapu jagat yang sedang melakukan pembersihan, membersihkan sampah-sampah dunia. Itu lebih besar. Maka saya berani melanggar sumpah. Saya berani melanggar janji. Karena pengabdian yang satu ini berskala besar. Suatu ketika di dalam laku suci mempertahankan manunggal jati, panjenengan juga harus melakukan hal yang sama. Ketika dihadapkan dengan dua hal yang itu berkaitan dengan janji panjenengan, berkaitan dengan sumpah panjenengan, maka panjenengan harus melanggar sumpah tersebut, janji tersebut, agar supaya panjenengan bisa berbuat, bisa melakukan untuk suatu hal yang berskala besar. Contoh, mengabdikan seluruh jiwa raga saya kepada siapapun yang datang manekung atau gembleng di sini. Itu kan janji saya, itu kan sumpah saya. Namun dikarenakan ada pengabdian yang lebih besar, berskala besar, maka saya melanggar janji saya ini. Artinya panjenengan akan saya tinggal untuk beberapa saat lamanya. Sehingganya ketika panjenengan berhasil memasuki puncaknya manekung atau puncaknya gembleng, kalau saya belum pulang, panjenengan harus nunggu. Kalau saya belum pulang, misal contoh malam ini panjenengan sudah memasuki puncak manekung atau gembleng,
saya belum pulang nih. Nah, panjenengan harus nunggu saya. Karena saya sedang melakukan perbuatan besar.